Aku kangen kado dari Mama dan Daddy. Aku kangen kumpul bersama keluarga. Aku kangen berkumpul bersama keluarga. Teman-teman yang di rumah sama Miss. Kelahiran Tuhan Yesus. Natal adalah kelahiran Yesus. Hari kelahiran Yesus. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Natal itu the best. Soalnya Tuhan lahir bagiku dan bagiku. Hai, senang sekali hari ini Cici bisa menemani kalian kembali dalam ibadah online. Walaupun kalian masih di rumah dan Cici di sini, tapi Cici percaya hari ini kalau kita buka hati sungguh-sungguh, hadirat Tuhan akan hadir di rumah kalian masing-masing. Mau semuanya merasakan hadirat Tuhan? Pastinya ya. Nah, ngomong-ngomong soal ibadah online, kalian bisa lihat ya hari ini ya, Cici sudah pakai aksesoris Natal nih. Bajunya juga sudah merah nih. Nah, ternyata hari ini kita sudah memasuki bulan Desember. Di minggu pertama bulan Desember. Pastinya kita semua sudah melihat ya pertolongan-pertolongan Tuhan dalam masa-masa sulit sekalipun. Tuhan hadir di dalam hidup kalian semua, menolong, memberikan kekuatan. Itu semua adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Adik-adik, kita mau mulai ibadahnya, namun kita mau satukan hati dulu dalam doa ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami semua. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melewati masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Dan kami bisa beraktivitas kembali seperti semula. Berkati supaya ibadah online ini berjalan dengan lancar Tuhan. Berkati Cici Koko Life Kid, orang tua kami, teman-teman kami, dan juga guru-guru kami yang ada di sekolah. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Adik-adik yuk kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, biar kuasa Tuhan dinyatakan buat kita semua. Kita mau angkat satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Semua Tuhan ciptakan buat kita semua supaya kita bisa menyembah Tuhan, supaya kita bisa memuliakan Tuhan dalam mengisi hari-hari kita. Nah adik-adik,
kita mau lanjut pujian kita. Nah, di lagu ini Tuhan menetapkan kita punya satu tujuan. Salah satu tujuannya yaitu kita bisa menjadi terangnya dunia, supaya dunia yang gelap dengan kehadiran kita membawa terang, memberikan kehidupan supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan bisa diselamatkan melalui kehidupan kita. Kalian mau jadi terangnya Tuhan? Mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Nah, adik-adik, pastinya kalau jadi terangnya Tuhan, kita bisa bercahaya menerangi dunia ini. Ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Amin adik-adik. Pastinya kalau kita bisa menjadi terang, dunia ini gak jadi gelap. Nah, kalian mestinya bisa terus memberikan cahaya buat dunia ini. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan ya. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau buka untuk supaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi pegangan buat kehidupan kita dan menunjukkan kita. Pujian yuk sama-sama. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengan firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengan firman-Mu yang ubahkan hatiku. Katakan, Yesus, ku mengasihi-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku
masuk dalam hati kalian. Jadi raja di hidupku, ku siap dengan firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalanmu. Yesus, ku mengasihi-Mu, katakan ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalanmu. Tuntunku dalam jalanmu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah telinga, mata, dan hati kami, agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Cici dan Koko. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kesuksesan dan keberhasilan menurut firman Tuhan dan juga menurut dunia ini. Apa sih yang firman Tuhan katakan tentang keberhasilan dan kesuksesan, dan apa yang dunia katakan tentang keberhasilan dan kesuksesan itu sendiri. Kita sama-sama akan belajar yuk. Nah, sekarang Koko mau tanya nih, siapa di antara kalian yang ingin berhasil? Wah, pasti semua angkat tangannya ya. Iya, sama. Koko juga ingin berhasil dalam hidup ini. Tapi pernah terpikir gak sih apa arti keberhasilan dan kesuksesan itu sendiri? Nah, kalau gitu kita akan belajar ya sama-sama. Menurut kalian, sukses itu apa sih? Menurut saya sukses itu adalah keberhasilan yang baik, misalnya sukses dalam ulangan tanpa menyontek dan naik kelas. Arti sukses menurut aku adalah melakukan kegiatan positif yang kita sukai dengan cara terus-menerus dan serius sampai itu membuahkan hasil dan prestasi. Menurut aku, sukses itu adalah sebuah keberhasilan atau pencapaian dalam meraih cita-cita, impian, dan tujuan hidup dengan potensi atau bakat kita secara maksimal. Sukses itu membuat kita senang dan bahagia apapun tantangan yang kita hadapi. Menurut saya, sukses itu sesuatu yang saya tidak tahu dan tidak mengerti, tetapi setelah saya mencoba dan mencobanya lagi, dan pada akhirnya saya berhasil. Itulah sukses menurut saya. Ada yang jawab mungkin punya uang banyak kok. Ada yang jawab juga, wah kalau aku dapat nilai ulangan yang bagus kok, jadi juara di sekolah. Dan juga mungkin ada yang jawab, wah kalau aku punya mobil yang bagus kok, yang mahal, atau punya rumah yang luas, yang megah, yang penuh dengan banyak fasilitas di dalamnya kok. Tahu nggak? Semuanya itu adalah upah atau bonus dari usaha kita, dan semata-mata semuanya adalah berkat yang dipercayakan Tuhan pada kita. Kalau gitu, apa sih arti kesuksesan yang sebenarnya ya? Nah, makanya mari kita sama-sama belajar apa arti kesuksesan atau keberhasilan sebenarnya itu.
Firman Tuhan hari ini kita mau ambil dari kitab Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Adik-adik, orang kaya itu nggak mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki dari kekayaan yang dimilikinya. Semua yang kejar hanya untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri. Mungkin orang-orang melihat dia sebagai orang kaya yang berhasil. Namun, kita semua tahu apa yang ia alami di akhir kehidupannya. Ia mati dan untuk siapa harta itu akhirnya? Dia tidak bisa menikmatinya lagi. Jadi, apakah itu yang disebut sukses? Adik-adik, kita mau lihat satu tokoh lagi di Alkitab, yaitu Daud, yang kalian bisa baca kisahnya di Kisah Para Rasul 13 ayat 36 dan di kitab 1 Samuel dan 2 Samuel. Daud sejak muda sudah dilatih roh, mental, dan fisiknya sejak ia menjadi gembala domba untuk membantu ayahnya. Pada akhirnya, Daud terpilih menjadi raja Israel yang dikenal takut akan Tuhan. Daud membawa seluruh rakyatnya hanya untuk menyembah Allah yang hidup. Dalam kehidupannya, Daud mengasihi dan menghormati sesamanya. Daud tidak membunuh Saul, walau bagaimanapun Saul jahat terhadap Daud. Daud bahkan mengembalikan segala harta dan kehormatan Saul kepada cucu Saul, walaupun menurut hukum pada saat itu ia tidak layak menerimanya. Daud juga mau diajar dan ditegur oleh Nabi Nathan pada waktu ia berdosa. Oleh karena itu Tuhan mengokohkan kerajaan Daud dan Daud dikenal sebagai Raja Israel yang paling berhasil mempersatukan seluruh suku yang ada dalam bangsa Israel. Dengan mengalahkan Goliat, menjadi raja yang mempersatukan Israel, Daud telah melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, adik-adik, ternyata kesuksesan itu bukan hanya berbicara mengenai punya uang yang banyak, punya pekerjaan keren, lulus sekolah dengan nilai yang baik, atau punya gelar yang banyak. Bahkan, walau bisa menyenangkan orang tua kalian sekalipun, hal-hal itu semua baik dan tidak salah. Tapi, coba pikirkanlah hal-hal berikut. Coba, kalau kita punya uang yang banyak, tapi sakit-sakitan. Terus kalau dapat nilai ulangan yang bagus, tapi itu hasil contekan. Atau punya mainan super keren, tapi gak ada temen yang mau bermain sama kita. Mainnya sendiri aja, gak ada yang temenin. Atau punya pekerjaan yang bagus, usaha yang sukses, tapi keluarganya berantakan. Memiliki segalanya, tetapi tidak diterima di surga. Apakah itu yang kita mau terjadi dalam hidup kita? Tentu saja, jika hal-hal tersebut terjadi dalam hidup kita, maka hidup kita tidak bisa dikatakan berhasil dan sukses. Karena sesungguhnya, menurut firman Tuhan, kesuksesan dan keberhasilan itu adalah waktu kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita.
Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Itulah alasan kita ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus cari tahu kehendak Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan untuk kita bisa tahu apa kehendak Tuhan bagi kita masing-masing. Mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, "Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah proses setiap hari, di mana semakin hari kita semakin diubahkan untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Memberitakan keselamatan pada orang terhilang dengan cara mendemonstrasikan Kristus kepada dunia dengan cara yang kreatif dan dinamis. Kehendak Tuhan bahwa setiap jiwa diselamatkan dan tidak binasa. Oleh karena itu, mari kita semua juga mau mengikuti kehendak Tuhan untuk bisa menyelamatkan orang-orang terhilang, membawa mereka datang kepada Tuhan. Dan yang terakhir, waktu kita bisa melayani sesama kita dengan kasih. Walaupun mungkin mereka nggak bisa menghargai kita, walaupun mungkin tidak ada balasannya, tapi percayalah, kasih Tuhan yang ada dalam hati kita itu yang memampukan kita untuk bisa melayani mereka dengan kasih. Karena itu, mulai saat ini janganlah asal-asalan menjalani hidupmu. Kalau kamu ingin sukses seperti ayat hafalan kita hari ini yang kita baca dalam kitab Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi, kalau kamu ingin mengejar kesuksesan menurut firman Tuhan, maka hidupmu pasti sungguh-sungguh berhasil dan sukses seperti Daud telah mengalaminya. Jadi arti kesuksesan dan keberhasilan menurut dunia ini jelas berbeda dengan menurut firman Tuhan. Jika kamu ingin memperoleh keberhasilan sesungguhnya dalam hidup, janganlah kejar keberhasilan menurut apa kata dunia, tetapi lakukan kehendak Tuhan pada zamanmu. Dan lihatlah kalau hidupmu pasti akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Perhatikanlah hidupmu. Lakukanlah bagianmu saat ini, menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan firman-Nya, memiliki karakter yang mau diubahkan agar menjadi semakin serupa dengan Dia, menjadi kesaksian dalam hidup, di sekolahmu, di keluargamu, dan rela melayani dan mengasihi sesamamu. Pastilah segala upah dan bonus keberhasilan seperti promosi, kekayaan, dan lain sebagainya, itu pasti Tuhan akan limpahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tuhan berkati kita semua. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita tentu sekarang tahu apa arti kesuksesan dan keberhasilan sesungguhnya menurut firman Tuhan. Sangat berbeda dengan apa yang dunia katakan tentang keberhasilan dan kesuksesan. Kita tahu sekarang bahwa keberhasilan sesungguhnya adalah waktu kita melakukan kehendak Tuhan, waktu kita bisa mengasihi Tuhan dan firman-Nya, waktu kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus, waktu kita memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yaitu dengan cara mendemonstrasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif, dan waktu kita bisa melayani sesama dengan penuh kasih. Itulah arti kesuksesan dan keberhasilan sesungguhnya menurut firman Tuhan. Sekarang, mari kita sama-sama menaruh hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita semua. Dan Tuhan ingin kita semua menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang sukses. Dan kau percaya nih, waktu kalian sudah mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kalian, keberhasilan, kesuksesan, berkat,
semuanya itu Tuhan akan tambah-tambahkan buat kalian dan buat Koko juga. Sekarang mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Dan sekarang kami tahu Tuhan, keberhasilan yang sesungguhnya itu apa Tuhan. Dan kami mau berkomitmen dalam hati kami Tuhan. Kami mau mendahulukan kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mendahulukan kerajaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya semuanya akan ditambah-tambahkan pada kami Tuhan. Kami gak perlu khawatir akan hidup kami Tuhan. Dan kami juga mau mengatakan Tuhan bahwa kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau peduli kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami mau semakin bertumbuh Tuhan. Kami mau semakin diubahkan ke arah pengenalan akan Tuhan. Dan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kami mau belajar juga untuk mengasihi orang lain Tuhan. Dengan penuh kasih. Menerima mereka Tuhan. Seperti Engkau juga telah menerima mereka Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, masa depan kami, harapan-harapan kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pakai kami di usia kami masih muda Tuhan. Tuhan yang pakai kami lebih jauh lagi Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan menghadapi situasi yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menjadikan kami menjadi berkat buat keluarga kami, orang tua kami Tuhan, buat teman-teman kami yang lain juga. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa kembali di ibadah Life Kids berikutnya. God bless you all. Halo adik-adik, apa kabarnya? Hari ini Koko mau sharing hal mengenai yang namanya sukses. Nah, kalau kata adik-adik, sukses itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Coba nanti jawabannya kasih tahu papa mamanya ya. Sukses itu apa kalau menurut adik-adik? Tapi kalau buat Koko, sukses itu sebetulnya cuma satu intinya, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ya, aku ulangi ya. Sukses itu artinya menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Ada dua caranya menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama itu adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, lalu yang kedua, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dunia ini. Itu aja caranya untuk menyenangkan hati Tuhan. Coba Koko jelasin yang pertama ya. Yang pertama tadi apa? Sukses itu kata Koko tadi, masih ingat? Yang pertama itu adalah menjalankan firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagaimana caranya kita menjadi pelaku firman Tuhan? Salah satu firman Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh berbohong. Nah, selama kita sekolah ya adik-adik, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita jangan berbohong. Artinya apa? Kita kalau ada ulangan, kita jangan nyontek. Tetap adik-adik harus melakukan dengan jujur, nggak boleh nyontek ya. Karena kalau nyontek itu meskipun nilainya bagus, tapi adik-adik sudah berbohong. Dan Tuhan nggak senang sama anak yang suka berbohong. Coba Koko kasih contoh ya. Dulu Koko juga pernah tuh lagi SMP atau SMA ya. Kalau ada ulangan, teman-teman di kelas itu semuanya itu kebanyakan tuh pada nyontek gitu. Dan ternyata Koko belajar tuh lagi itu. Tapi ternyata setelah dilihat hasilnya, ternyata hasil ulangan teman-teman yang pada nyontek itu ternyata lebih bagus nilainya daripada Koko. Waduh, lagi itu Koko juga sedih. Wah, kalau gini sih ngapain belajar ya? Lebih baik nyontek aja. Toh nilainya juga lebih bagus daripada nilai Koko yang udah belajar. Tapi waktu itu Koko ingat kalau Tuhan itu gak suka sama orang yang suka nyontek. Akhirnya Koko bilang gini dalam hati, gak apa-apa deh kalau nilai saya juga lebih jelek daripada teman-teman. Yang penting Koko sudah jujur, yang penting Koko sudah menyenangkan hati Tuhan, gitu kan. Kalau nilai gampang, kalau Koko mau berusaha, mau belajar lebih lanjut, nanti nilainya bisa dapat nilainya lebih bagus. Jadi itu ya adik-adik ya, caranya bagaimana kalau kita di sekolah, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita jangan nyontek, kita harus jujur. Lalu yang kedua, tadi arti sukses apa tadi buat menurut Koko tadi arti sukses? Yang kedua adalah melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di muka bumi ini. Jadi kita itu pasti diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Ya, entah jadi dokter, entah jadi insinyur, entah jadi guru, entah jadi pendeta, jadi apapun ya. Pasti Tuhan sudah menciptakan itu, sudah ada dalam rencananya. Nah, nanti adik-adik kalau sudah besar, kalau sudah SMA, coba berdoa sama Tuhan, cari tahu, Tuhan, Engkau menciptakan aku ini mau jadi sebagai apa? Supaya aku bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan
proses penciptaan yang engkau inginkan supaya aku bisa menjadi itu di muka bumi ini gitu ya. Contohnya Koko nih, setelah renungkan, setelah berdoa, akhirnya Koko tahu kalau Tuhan itu menciptakan Koko sebagai seorang guru. Tuh bajunya ya, baca baca. I am a teacher. Saya seorang guru gitu, dan itu juga salah satu cara bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kalau yang kedua ini, sukses itu nggak ada di luar diri kita. Sukses itu cuma ada di dalam diri kita sendiri. Rahasia kesuksesan itu ada dalam diri kita. Adik-adik pernah nonton nggak film Kung Fu Panda? Udah, siapa yang pernah nonton Kung Fu Panda? Masih ingat siapa jagoannya namanya? Nih jagoannya si Po ya. Ini Kung Fu Panda nih. Nah, Po di film Kung Fu Panda pernah bilang gini, rahasia untuk sukses itu nggak ada di dalam luar dirinya. Rahasia untuk sukses itu ada di dalam dirinya sendiri. Ya, nggak ada kunci sukses selain kita mengenal diri kita sendiri. Itu adik-adik. Jadi kalau kita pengen menyenangkan hati Tuhan, ya kalau kita pengen sukses, maka kita harus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan ada dua caranya. Satu, melakukan firman Tuhan. Ya, adik-adik itu harus jujur, salah satunya ya, di sekolah nggak boleh nyontek. Lalu yang kedua itu, adik-adik harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan di muka bumi ini. Ya, adik-adik ingat baik-baik ya pesan Koko ya. Mari kita sukses bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dah. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Hari ini aku mau ngingetin teman-teman untuk mengumpulkan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe untuk channel Live Kids ya teman-teman. Iya, bagi mama papa yang belum tergabung di WhatsApp grup kelas Live Kids, yuk langsung aja menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Hari ini Koko akan bawakan pengumuman nih. Pasti ditunggu-tunggu kan pengumumannya apa? Challenge-nya adalah tuliskan apa arti sukses atau berhasil menurut kamu. Template-nya akan diupload di grup WhatsApp Madya dan media sosial Live Kids, Instagram, Facebook. Setelah kalian isi, ya diupload di media sosial masing-masing. Jangan lupa tag dan mention media sosial Live Kids. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.